Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya Husnul Normanto dari Surabaya Mind Management. Saya mengajak Anda untuk meneruskan perjalanan kita bercengkrama dengan pemikiran yang menyenangkan. Dalam video ini kita akan membahas topik mengenai harta karun yang ada dalam diri Anda. Anda ingin tahu apa itu harta karun yang ada dalam diri Anda? Simak video ini untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda. Tonton video ini hingga akhir. Kekayaan tak terbatas ada di sekeliling Anda. Jika Anda mau membuka mata batin dan pikiran Anda, maka Anda akan melihat rumah harta karun yang tak terbatas dalam diri Anda. Ada tambang emas dalam diri Anda. Apa saja yang Anda butuhkan, dapat Anda mengambilnya. Banyak orang tak menghiraukan dan tidak tahu tambang emas ini. Sebetulnya ada peluang yang tak terbatas pada diri mereka. Apa saja yang Anda inginkan dapat Anda ambil dari situ. Sepotong besi baja yang diberi daya magnet dapat mengangkat sekitar 12 kali beratnya sendiri. Dan bila baja itu tidak bermagnet, maka bulu ayam pun tidak terangkat olehnya. Begitu pula orang ada yang berdaya magnet, yang penuh dengan kepercayaan diri. Ia tahu bahwa ia dilahirkan untuk menang dan berhasil. Dan ada jenis orang yang tidak bermagnet. Ia penuh ketakutan dan keraguan-raguan. Ketika kesempatan datang, ia berkata, saya mungkin gagal, saya mungkin rugi. Orang akan menertawakan saya. Orang ini tidak akan mencapai sesuatu dalam hidupnya karena ia takut melangkah maju. Ia tetap berada di tempat semula. Maka jadilah Anda seorang yang berdaya magnet dan temukan rahasia penting ini yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Menurut Anda, apakah rahasia dari zaman dahulu kala itu? Apakah rahasia mengenai energi atom? Apakah energi termonuklir? Apakah bom atom? Bom neutron? Apakah perjalanan antar planet? Tidak, bukan itu semua. Lalu apakah rahasia utama itu? Di mana dapat ditemukan? Dan bagaimana cara menghubunginya dan menjalankannya? Jawabannya sangat mudah. Rahasia itu adalah daya pembuat keajaiban yang mengagumkan yang terdapat dalam pikiran bawah sadar Anda. Anda dapat mendatangkan dalam hidup Anda lebih banyak daya, kekayaan, kesehatan, kebahagiaan dengan memanfaatkan pikiran bawah sadar Anda. Anda tidak perlu mencari keajaiban di atas. Anda sudah memilikinya. Anda hanya perlu belajar menggunakannya. Anda perlu mengerti supaya bisa menerapkan di semua bidang kehidupan Anda. Jika Anda mengikuti teknik dan proses sederhana yang diuraikan dalam video-video di Surabaya Mind Management Channel ini, Anda dapat memperoleh pengetahuan dan pengertian secukupnya. Anda akan memperoleh inspirasi dan pencerahan baru yang dapat membangkitkan kekuatan baru yang memungkinkan Anda merealisasikan harapan dan impian menjadi kenyataan. Maka putuskanlah sekarang untuk membuat hidup Anda lebih mulia, lebih besar, lebih gembira, dan lebih kaya dari sebelumnya.
Dalam bawah sadar Anda terdapat kebijaksanaan tak terbatas, daya tak terbatas, dan persediaan tak terbatas untuk semua yang Anda butuhkan, yang menunggu untuk dikembangkan dan disalurkan. Mulailah sekarang mengenal potensi pikiran bawah sadar Anda. Kecerdasan tak terbatas dalam pikiran bawah sadar Anda akan menunjukkan kepada Anda semua hal yang Anda butuhkan, kapan saja dan di mana saja, asalkan Anda terbuka dan siap menerima. Anda dapat menerima pikiran-pikiran baru dan ide-ide yang memungkinkan Anda membuat penemuan baru atau mendorong Anda untuk lebih berkarya. Lebih dari itu, kecerdasan tak terbatas dalam pikiran bawah sadar Anda dapat memberi Anda jenis pengetahuan yang mengagumkan dan orisinil, dan dapat pula menunjukkan dan membuka jalan bagi penyaluran bakat dan penempatan yang cocok bagi kehidupan Anda. Melalui kebijaksanaan pikiran bawah sadar, Anda dapat menarik pasangan yang ideal ataupun partner bisnis dan rekan yang cocok. Dapat menemukan pembeli yang tepat untuk bisnis Anda, menarik uang yang Anda inginkan dan kelimpahan untuk Anda. Beruntunglah Anda yang telah menemukan dunia pikiran bawah sadar, dunia batin, dunia perasaan, dunia kekuatan, dunia terang, dunia cinta, dunia kasih, dan dunia keindahan. Biarpun tak tampak, tidak kelihatan, namun kekuatannya sungguh dahsyat. Dalam pikiran bawah sadar, Anda akan menemukan pemecahan bagi setiap permasalahan Anda. Anda dapat menarik kekuatan yang tersembunyi karena Andalah pemilik sebenarnya dari kekuatan dan kebijaksanaan yang diperlukan guna memperoleh kecukupan dan kebahagiaan. Banyak sekali kisah yang menceritakan bahwa pikiran bawah sadar juga menyembuhkan orang yang sakit. Ada daya penyembuh ajaib dalam pikiran bawah sadar yang dapat menyembuhkan luka batin dan pikiran yang kacau sehingga menjadi bahagia. Bawah sadar Anda mampu melepaskan berbagai macam keterikatan batin dan fisik. Kemajuan besar dalam bidang apapun tidak mungkin tanpa adanya dasar kerja yang berlaku umum dalam penerapannya. Anda dapat menjadi terampil dalam mengerjakan sesuatu karena pikiran bawah sadar Anda. Anda dapat menerapkan kekuatan pikiran bawah sadar dengan hasil yang presisi, sesuai dengan perbandingan pengetahuan mengenai prinsip dan penerapannya untuk mencapai tujuan tertentu. Bila Anda mencampurkan hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, maka Anda dapat mendapatkan molekul air. Tentu Anda paham dengan kenyataan bahwa 1 atom karbon dan 1 atom oksigen membentuk karbon monoksida, sebuah gas yang sangat beracun. Tetapi bila Anda menambah 1 atom oksigen lagi, maka Anda akan mendapatkan gas karbon dioksida yang tidak begitu berbahaya. Prinsip kimia, fisika, dan matematika tidak jauh berbeda dengan prinsip pikiran bawah sadar. Perhatikan, air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Ini merupakan prinsip yang universal berlaku untuk air di mana saja dan kapan saja. Perhatikan prinsip berikut.
benda mengembang bila dipanasi. Misalnya baja jika dipanasi di mana saja dan kapan saja akan mengikuti prinsip ini, yaitu mengembang. Baik dipanasi di Cina atau di Amerika berlaku hal yang sama. Demikian juga pikiran bawah sadar Anda akan menjadi kenyataan juga berlaku prinsip yang universal, yaitu pikiran bawah sadar Anda akan menjadi kenyataan dalam ruang yang membentuk keadaan, pengalaman, dan keajaiban. Doa, keinginan, dan sugesti Anda terkabulkan karena pikiran bawah sadar memiliki prinsip, dan prinsip ini mengikuti cara kerja pikiran Anda. Misalnya, prinsip dari listrik adalah mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Anda bukannya mengubah prinsip listrik bila akan atau sedang menggunakannya, tetapi dengan bekerja sama dengan alam, Anda membuat penemuan-penemuan baru yang merupakan anugerah sebagai hal yang bermanfaat bagi kemanusiaan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ini. Pikiran bawah sadar Anda merupakan prinsip dan bekerjanya sesuai dengan hukum keyakinan. Anda harus tahu keyakinan itu apa, mengapa ia dapat bekerja, dan bagaimana bekerjanya. Hukum pikiran bawah sadar adalah hukum keyakinan. Hal ini berarti yakin bagaimana cara pikiran bawah sadar itu bekerja dan meyakini akan keyakinan itu sendiri. Keyakinan mengenai pikiran bawah sadar Anda adalah apa yang Anda pikirkan mengenai pikiran bawah sadar Anda. Semua pengalaman, kejadian, dan keadaan serta pekerjaan Anda adalah reaksi dari pikiran bawah sadar Anda terhadap pikiran Anda. Ingatlah, bukankah benda yang Anda yakini, tetapi keyakinan pada pikiran bawah sadar Anda sendiri yang mendatangkan hasil. Berhentilah meyakini kepercayaan palsu, pendapat dari takhayul dan ketakutan manusia. Mulailah meyakini kebenaran abadi dari penghidupan yang tak pernah berubah. Kemudian Anda bergerak maju ke atas dan menuju ke sifat-sifat yang meyakini adanya kekuasaan ketuhanan. Lihat kembali video-video dalam channel ini, yaitu Surabaya Mind Management Channel. Dan terapkan prinsip-prinsip pikiran bawah sadar yang sesuai dengan jenis pikiran Anda untuk pencapaian apa yang Anda inginkan. Sibukkan pikiran bawah sadar Anda dengan konsep-konsep keserasian, keselarasan, kesehatan, kedamaian, dan kemauan baik. Maka keajaiban akan terjadi dalam hidup Anda. Ingat dua sisi pikiran Anda hanya punya satu pikiran, namun memiliki dua sifat khusus. Garis demarkasi keduanya telah dikenal oleh cerdik pandai sejak zaman dahulu dan saat ini. Dalam fungsi pikiran Anda itu dasarnya tidak sama. Ada dua, yaitu masing-masing dikaruniai dengan atribut dan daya yang berbeda dan jelas. Dua hal itu adalah pikiran yang objektif dan pikiran yang subjektif. Pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Untuk menunjukkan suatu sisi pikiran bagi Anda. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar tersebut.
Cara yang baik untuk mengenal kedua pikiran itu adalah dengan membuat atau menganalogikan pikiran kita seperti sebuah taman. Anda adalah tukang kebunnya yang sedang menanam benih-benih ke dalam pikiran bawah sadar sepanjang hari. Maka seperti benih yang Anda tanam pula, buah yang akan Anda petik. Seperti yang Anda tanam pula, bunga yang akan Anda petik dari tubuh Anda dan lingkungan Anda. Mulailah dari sekarang menanam pikiran kedamaian, kebahagiaan, perilaku benar dan kemauan baik, dan kemakmuran. Pikirkan dengan tenang dan dengan minat pada sifat-sifat ini, yaitu sifat-sifat yang baik, dan terimalah sepenuhnya dalam pikiran bawah sadar Anda. Teruslah menanam benih pikiran baik dalam taman pikiran Anda. Pikiran bawah sadar Anda diibaratkan dengan tanah yang menumbuhkan semua jenis benih, baik maupun jelek. Maka tiap pikiran merupakan sebab dan tiap keadaan adalah efeknya. Oleh karena itu, Anda bertanggung jawab atas pikiran Anda supaya Anda membuahkan keadaan yang diingini. Bila Anda berpikir benar, bila Anda mengerti kebenaran, bila pikiran yang ditanamkan kepada pikiran bawah sadar adalah konstruktif, serasi dan penuh damai, maka daya pembuat keajaiban pikiran sadar Andalah yang menanggapi serta menghasilkan keadaan yang serasi, lingkungan yang menyenangkan, dan segalanya menjadi baik. Dengan kata lain, sebenarnya Anda akan bekerja sama secara sadar dengan daya tak terbatas ini dan hukum maha kuasa yang mengatur semua hal. Lihatlah sekeliling Anda dimanapun Anda berada, dan Anda akan melihat bahwa manusia pada umumnya hidup dalam dunia luar. Orang yang bijaksana lebih memperhatikan dunia dalam. Ingatlah, dunia dalam seperti pikiran, perasaan, dan imajinasi yang membuat dunia luar Anda menjadi terbentuk. Oleh karena itu, kekuatan pikiran bawah sadar merupakan satu-satunya daya kreatif, dan semua hal yang Anda temukan dalam dunia nyata telah dibentuk oleh pikiran Anda secara sadar maupun tidak. Pengetahuan mengenai hubungan timbal balik antara pikiran ini akan memungkinkan Anda mengubah hidup Anda. Agar dunia luar bisa berubah, Anda harus mengubah sebabnya. Kebanyakan orang mengubah keadaan dan kondisi dengan memanipulasi keadaan dan kondisi. Untuk mencabut ketidakcocokan, kekacauan, kekurangan, dan keterbatasan, Anda harus mendapatkan sebabnya. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan pikiran bawah sadar Anda. Dengan kata lain, cara Anda berpikir dan melakukan imajinasi melalui pikiran bawah sadar Anda adalah cara yang terbaik. Dengan demikian, Anda hidup di lautan kekayaan yang tak terhingga dalamnya. Pikiran bawah sadar Anda sangat peka terhadap pikiran Anda. Pikiran Anda membentuk cetakan yang dialiri kecerdasan tak terbatas, kebijaksanaan, daya vital, dan daya tarik pikiran bawah sadar Anda. Penerapan praktis mengenai hukum pikiran bawah sadar Anda banyak digambarkan dalam video-video yang ada di channel ini. Dengan menonton video tersebut, Anda akan mengalami serba kecukupan menggantikan kekurangan, kebijaksanaan menggantikan takhayul dan ketidaktahuan,
kedamaian menggantikan kekhawatiran, kegembiraan menggantikan kesedihan, tentang, yaitu terang menggantikan gelap, keserasian menggantikan kekacauan, dan kepercayaan menggantikan ketakutan, sukses menggantikan kegagalan, dan sebagainya. Hal itu merupakan anugerah dipandang dari sudut mental, emosi, dan materi. Sebagian besar ilmuwan, seniman, penyanyi, penulis, penyair, dan para ahli lainnya memiliki pengertian yang mendalam mengenai cara kerja pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Penyanyi opera yang sangat terkenal, misalnya Caruso, sedang demam panggung. Ia mengatakan bahwa tenggorokannya bermasalah karena kekejangan yang disebabkan oleh ketakutan yang sangat, sehingga mengerutkan otot-otot tenggorokannya. Keringat mengucur deras di mukanya. Ia malu karena beberapa menit lagi harus naik panggung. Ia bergetar karena takut dan ragu. Ia bilang, mereka akan mentertawakan saya tidak dapat menyanyi. Lalu ia teriak di depan mereka yang ada di belakang layar. Si aku kecil ingin mencekik si aku besar. Si aku kecil ingin mencekik si aku besar. Si aku kecil ingin mencekik si aku besar. Dia bilang pada saat si aku kecil tersebut, keluarlah dari situ. Aku besar ingin mau nyanyi lewat aku. Keluarlah dari situ. Aku besar mau nyanyi lewat aku. Keluarlah dari situ. Aku besar mau nyanyi lewat aku. Yang dimaksud aku besar adalah daya tak terbatas dan kebijaksanaan dari pikiran bawah sadar, dan mulailah berteriak, keluar, keluar, aku besar mau menyanyi. Pikiran bawah sadar menanggapi dengan melepas kekuatan tak terbatas dari dalam. Ketika saatnya tiba, ia naik panggung dan bernyanyilah dengan suasana yang mempesona. Sekarang sudah semakin jelas bahwa Caruso mengerti benar akan adanya dua pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah reaktif tanggap pada aksi pikiran sadar kita. Bila pikiran sadar dan aku kecil penuh dengan ketakutan, ragu, dan cemas, maka emosi negatif yang akan keluar dari pikiran bawah sadar dan aku besar akan melepaskan dan membanjiri pikiran sadar dengan kepanikan, ketakutan, dan cemas. Bila hal ini terjadi, Anda dapat berkata dengan tegas dan berwibawa kepada emosi-emosi negatif yang lahir dari dalam pikiran sebagai berikut. Diam, tenanglah, saya menguasai keadaan. Anda harus patuh, jangan mengganggu. Sangat mengagumkan memang bahwa kita dapat memerintah emosi-emosi negatif itu untuk diam dan menuruti kemauan kita. Pikiran bawah sadar itu tunduk pada pikiran sadar, dan itulah sebabnya dinamakan pikiran sadar
atau pikiran subjektif. Berikut ini perbedaan utama antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu seperti kapten sebuah kapal. Ia memberi perintah kepada orang-orang di kamar mesin yang mengatur mesin, instrumen, dan semua peralatan lain. Orang-orang di kamar mesin tidak tahu kemana kapal itu berlayar. Mereka hanya mengikuti perintah yang diberikan kapten, tidak peduli apakah kapal itu menabrak karang atau tidak, karena mereka patuh secara otomatis. Anak buah kapal tidak membantah kapten, mereka hanya ikut perintah. Karena kapten adalah pimpinan dalam kapal, segala perintahnya harus dijalankan. Seperti itu pula pikiran bawah sadar. Seperti itu pula pikiran sadar adalah kapten di kapal Anda, yaitu badan Anda, lingkungan, dan keadaan Anda. Pikiran bawah sadar Anda mengikuti perintah yang Anda berikan berdasarkan atas keyakinan dan anggapan pikiran sadar Anda. Bila Anda sering berkata, "Saya tidak mampu," maka bawah sadar Anda akan menepati kata Anda itu dan akan berusaha dan tidak bisa melakukan apapun yang Anda ingini. Begitu pula sebaliknya, bila Anda berkata, "Saya mampu," maka pikiran sadar Anda akan menepati kata Anda itu dan berusaha supaya Anda bisa melakukan apa yang Anda ingini. Seseorang mengatakan, "Saya selalu bangun jam 3 kalau saya minum kopi di waktu malam." Maka setiap kali ia minum kopi di malam hari, maka pada jam 3 pagi pikiran bawah sadarnya mengingatkan dan berkata, "Ini jam 3 pagi, Anda harus bangun loh." Pikiran bawah sadar bekerja 24 jam sehari, menanggapi kebiasaan pikiran Anda. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda.